Tidak punya uang adalah pengalaman yang sulit, tetapi sebagai seorang Muslim, kita memiliki panduan yang kaya dalam Al-Quran untuk menghadapi situasi ini. Al-Quran tidak secara langsung memberikan solusi instan berupa uang, tetapi menawarkan prinsip-prinsip dan arahan yang dapat membantu kita secara spiritual, mental, dan bahkan praktis dalam mengatasi kesulitan finansial. Solusi dari Al-Quran ketika tidak punya uang. Berikut adalah beberapa solusi dan prinsip dari Al-Quran yang bisa menjadi pegangan saat kita menghadapi kesulitan finansial. 1. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita berusaha, ini adalah fondasi utama ketika menghadapi kesulitan. Quran Surah At-Talaq ayat dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Penerapan. Percayalah bahwa rezeki datang dari Allah dan Dia memiliki cara untuk mencukupi kebutuhan hambanya. Ini tidak berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menenangkan hati bahwa Allah akan membantu setelah kita berusaha. 2. Memperbanyak istighfar dan taubat. Al-Quran mengaitkan istighfar memohon ampunan dengan kelapangan rezeki. Dosa-dosa dapat menjadi penghalang rezeki. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tiap penerapan, perbanyaklah istighfar setiap hari. Ini membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan membuka pintu rezeki yang mungkin terhalang. 3. Bersedekah meski dalam keadaan sulit. Ini mungkin terdengar berlawanan, tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad mengajarkan bahwa sedekah tidak mengurangi harta, bahkan dapat melipat gandakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-1. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Penerapan, jika ada sedikit pun yang bisa disedekahkan, berikanlah. Ini adalah investasi yang akan kembali dengan cara yang tidak terduga dari Allah. Sedekah tidak harus selalu berupa uang, bisa juga dalam bentuk tenaga, ilmu, atau senyuman. 4. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat. Membacanya dengan tadabbur, perenungan dapat menenangkan jiwa dan memberikan inspirasi. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah ia menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Penerapan, luangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran. Renungkan ayat-ayatnya, khususnya yang berkaitan dengan rezeki, kesabaran, dan tawakal. Ini akan memberikan ketenangan dan kekuatan batin. 5. Berdoa dan memperbanyak zikir. Doa adalah senjata ampuh seorang mukmin. Allah mencintai hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Quran Surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina. Penerapan, panjatkan doa-doa khusus memohon kelapangan rezeki. Perbanyak zikir seperti la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, yang memiliki keutamaan untuk mengatasi kesulitan tanpa berusaha dan tidak putus asa, ikhtiar. Meskipun tawakal, berserah diri, dan berdoa sangat penting, Al-Quran juga menekankan pentingnya ikhtiar atau usaha. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Penerapan, setelah berdoa dan bertawakal, kita harus berusaha mencari solusi praktis. Ini bisa berarti mencari pekerjaan tambahan, mengembangkan keterampilan baru, memulai usaha kecil, atau mencari bantuan dari orang lain yang mampu. Jangan menyerah dan teruslah berjuang. 7. Bersabar dan ridha dengan ketentuan Allah. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala cobaan, termasuk kesulitan finansial. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157.
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penerapan. Terimalah kenyataan dengan lapang dada. Ketahuilah bahwa ini adalah ujian dari Allah dan ada hikmah di baliknya. Bersabar akan membuka pintu pertolongan dan kemudahan. 8. Mensyukuri setiap nikmat yang ada. Meskipun dalam kesulitan finansial, Al-Quran mengajarkan pentingnya syukur atas nikmat yang masih ada. Bersyukur dapat membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Penerapan. Fokuslah pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang tidak Anda miliki. Syukuri kesehatan, keluarga, teman, ilmu, atau bahkan sekadar atap di atas kepala. Rasa syukur yang tulus dapat menarik lebih banyak keberkahan. 9. Menjauhi riba dan perbuatan haram. Al-Quran sangat melarang riba, bunga, dan segala bentuk transaksi haram. Meskipun dalam kondisi terdesak mencari jalan yang halal adalah keharusan. Yang Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penerapan. Hindari pinjaman berbasis riba atau mencari nafkah dari sumber yang haram, meskipun tampaknya itu adalah jalan keluar tercepat. Berkah dalam rezeki halal lebih utama dan akan membawa ketenangan jangka panjang. Percayalah bahwa Allah akan memberikan jalan lain yang halal. 10. Mempererat silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan kerabat dan sesama. Muslim, silaturahmi juga merupakan kunci pembuka rezeki dan keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Penerapan. Kunjungi atau hubungi sanak saudara, teman, dan tetangga. Silaturahmi bukan hanya tentang meminta bantuan, tetapi juga berbagi cerita, memberi dukungan moral, atau bahkan membantu orang lain semampu kita. Yang dapat membuka pintu rezeki melalui koneksi, informasi, atau bahkan bantuan tak terduga. 11. Belajar dan mengambil hikmah dari kesulitan. Setiap ujian, termasuk kesulitan finansial, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Al-Quran mengajarkan kita untuk merenungkan setiap kejadian. Quran Surah Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Penerapan. Gunakan waktu ini untuk introspeksi. Mungkin ada kebiasaan buruk yang perlu diubah, atau keterampilan baru yang perlu dipelajari. Ambil pelajaran dari kesulitan ini untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana di masa depan. 12. Mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Mengalami kesulitan duniawi bisa menjadi pengingat bahwa harta benda hanyalah sementara. Fokus pada akhirat dapat meringankan beban dunia dan membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah. Antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya, kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Penerapan. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Jangan biarkan kesulitan duniawi membuat Anda melupakan tujuan hidup yang lebih besar. Ini akan membantu Anda tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang abadi. Penting untuk diingat. Solusi-solusi ini tidak selalu menghasilkan uang secara instan, tetapi mereka membangun fondasi spiritual dan mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang muslim akan lebih siap menghadapi badai finansial, menemukan ketenangan hati, dan insya Allah
Allah akan membukakan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Konsep rezeki dalam Al-Quran, rezeki jauh lebih luas dari sekadar uang. Ini adalah segala karunia Allah yang menopang kehidupan kita, baik materi maupun non-materi. Satu, Allah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Semua rezeki datangnya dari Allah. Kita hanya berusaha, hasil akhir di tangannya. Ini menenangkan hati dan membangun tawakal. Dua, rezeki itu luas dan beragam. Rezeki bukan cuma harta. Ia meliputi kesehatan, waktu, ilmu, keluarga dan anak yang saleh-saleha, iman dan hidayah, karena ketenangan hati, pekerjaan profesi, lingkungan yang baik. Tiga, jaminan rezeki butuh usaha, ikhtiar. Allah memang menjamin rezeki setiap makhluk, tapi ini bukan berarti kita diam. Kita tetap wajib berikhtiar, berusaha mencari dan meraihnya. Berjalanlah di penjuru bumi dan makanlah rezekinya. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. 4. Rezeki bisa meluas dengan ketaatan. Ada rezeki yang sudah terukur. Ada pula yang bisa berkah dan meluas. Kuncinya adalah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syukur, sedekah, dan silaturahmi. Allah bisa memberi rezeki dari arah tak terduga bagi orang bertakwa. 5. Fokus pada kecukupan dan berkah. Islam mengajarkan tentang kecukupan dan keberkahan dalam rezeki. Bukan sekadar jumlah yang banyak. Rezeki yang berkah membuat hidup tentram dan bermanfaat. Anjing bersyukur itu wajib. Mensyukuri rezeki adalah cara untuk mempertahankan dan menambahnya. Tidak bersyukur bisa menghilangkan berkah atau bahkan mencabut nikmat. 7. Rezeki bukan tanda kemuliaan atau hinaan. Kaya atau miskin adalah ujian dari Allah. Keduanya tidak otomatis berarti seseorang dimuliakan atau dihinakan. Singkatnya, rezeki itu dari Allah. Luas maknanya, harus diusahakan, bisa meluas dengan ketaatan dan perlu disyukuri. Ini membantu kita tetap tenang dan berprasangka baik pada Allah dalam kondisi apapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.